operasi ini, olah tempat kejadian perkara juga di awal sudah dilakukan. Apakah mereka akan melakukannya kembali di masa yang akan datang? Tentu saja itu bisa dilakukan. Dan kita masih menunggu berapa jumlah pasti. Karena Anton Carlyan, Humas Polri mengatakan angka sejauh ini adalah 26, termasuk 5 orang pelaku yang tewas atau terbunuh, termasuk korban luka dan ada warga negara asing. Apakah jumlahnya akan bertambah? Kemungkinan itu ada. Saya kembalikan ke Anda. Ya Alvito, seperti yang Anda katakan tempat Anda berada saat ini masih ditutup. Apakah kemudian Anda masih bisa melihat bukti-bukti bekas ledakan yang terjadi pada pagi hingga siang tadi? Apakah masih ada bukti-bukti yang terlihat di jalanan saat ini? Ya, Alvito. Ya. Iya, tadi Anda katakan bahwa jalanan di tempat Anda berdiri saat ini masih ditutup, berbeda dengan jalan di seberangnya sudah dibuka. Apakah Anda kemudian melihat masih ada bukti-bukti atau apapun dampak yang tersisa akibat ledakan yang terjadi pada pada pagi hingga siang tadi? Ya. Satu ruas ini, Eva, antara tempat saya berdiri, di depan saya tidak jauh, beberapa 100 meter kurang lebih, ada lampu merah yang kemudian dengan sangat jelas saya bisa melihat gedung Bank Indonesia, dan di seberang sana dalam satu ruas jalan yang sama, lampu merah tepat di depan gedung Sarinah. Inilah ruas yang paling tidak yang saya temukan ini tertutup. Kalau kita lihat di sana, aktivitas sudah tidak terlalu banyak lagi. Memang masih ada sejumlah mobil polisi, ada kendaraan perintis yang masih terparkir di sana, dan masih cukup banyak anggota kepolisian, beberapa anggota militer dan aparat negara lainnya di sana. Tapi saya melihat bahwa kondisinya sudah jauh lebih bersih dibandingkan beberapa jam yang lalu. Iya, Alvito, tadi Anda mengatakan bahwa kenyamanan atau keamanan publik yang ada di jantung ibu kota terusik begitu dengan adanya serangan teror yang terjadi pada hari ini. Apakah Anda kemudian bisa merasakan kenyamanan dan rasa keamanan publik itu memang sudah berkurang akibat apa yang kemudian terjadi pada pagi hingga siang ini? Mari kita flashback kembali, Eva, atas apa yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Serangan bom atas nama sebuah ideologi atau satu ideologi yang kita sebut terorisme. Di Bali, di beberapa hotel di Jakarta, satu kedutaan besar, semuanya menyasar orang asing. Semuanya menyasar orang asing, dan ketika ada korban sipil dari warga negara Indonesia yang jatuh, itu mereka katakan adalah ekses. Nah, yang terjadi sekarang justru kebalikannya. Saya tidak yakin jika para pelaku tidak mengetahui bahwa gerai kopi yang disasar sebagai sasaran pertama adalah gerai kopi yang sangat-sangat menjadi idola bagi warga Indonesia justru, untuk menghabiskan waktu, apakah itu sarapan, menghabiskan waktu bertemu dengan rekan bisnis, atau bahkan hangout bersama kawan-kawan di malam hari. Saya tidak yakin bahwa mereka tidak mengetahui ini. Tapi yang saya melihat bahwa ini semata-mata bukan balas dendam dan mencari warga negara asing saja. Bahwa kemudian iya, ada warga negara asing yang menjadi korban dan kemudian berusaha dilukai, tapi mereka sadar sekali bahwa gerai kopi tersebut adalah gerai kopi yang lebih banyak didatangi orang Indonesia. Sehingga menurut saya apa yang mereka lakukan sesungguhnya semata-mata ingin menunjukkan eksistensi, bahwa kami ada di Paris, kami ada di Amerika, kami ada di Brussel, dan kami ada di Indonesia. Entah di wilayah mana lagi kami akan berada. Yang jelas beberapa hari yang lalu ada kejadian di Turki. Apakah termasuk rangkaian yang bisa kita satukan dengan benang merah ini? Sekali lagi, kita belum bisa menyebutkan siapa menjadi penanggung jawab. Banyak orang yang mengatakan ISIS, dan kita harus mencari kepastian itu terlebih dahulu. Berbicara tentang itu, tentu saja apa yang terjadi di Jakarta hari ini menunjukkan bahwa sasaran bukanlah warga negara asing lagi. Jika demikian,
Yang disasar adalah perhatian dunia, perhatian Indonesia bahwa ada satu eksistensi, ada sebuah entitas yang ingin menunjukkan diri dan mengatakan bahwa mereka eksis dan mereka ingin mendapat perhatian. Itu yang perlu menjadi concern kita, menjadi kekhawatiran kita, saya rasa. Kita tahu setelah kemudian terjadinya serangan, banyak sekali pejabat publik yang datang ke lokasi kejadian, Menko Polhukam, Wakapolri, kemudian Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan komentar terkait serangan yang terjadi hari ini. Apakah ini kemudian menurut Anda sudah cukup memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat terhadap apa yang terjadi hari ini? Jika boleh saya mengambil kesimpulan, sesungguhnya apa yang terjadi dengan banyaknya pejabat yang datang ke tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa mereka mau menunjukkan bahwa kami bekerja. Tapi sesungguhnya hal ini seharusnya sudah bisa diantisipasi dengan apa yang terjadi di Paris. Sekali lagi kita tidak berusaha untuk menyalahkan siapapun, tapi kejadian Paris, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Brussels, apa yang terjadi kemudian beberapa hari lalu di Turki sesungguhnya harus memberikan awareness kepada kita. Namun nampaknya hal ini justru memberikan guncangan kepada kita semua, warga negara Indonesia dan tentu saja para elitnya. Karena itulah barangkali ini menjadi catatan penting buat para elit dan kita semua bahwa Indonesia masih menjadi satu target yang menurut gerakan terorisme masih seksi untuk disasar. Dengan warga negara yang sangat besar, ekonomi yang tumbuh, jumlah penduduk yang sangat banyak dan sebagian besarnya beragama Islam. Baiklah, Alvito Dinova, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari kawasan MH Tamrin, Jakarta. Dan